Halo, selamat datang kembali dengan saya di Tung Poster ya. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat project search scraper ya. Kemarin kita sudah belajar monitor uploader, kemudian scraper link. Nah, sekarang kita akan belajar membuat project search scraper. Oke, caranya bagaimana? Kita buka project baru di sini, buat project baru. Kemudian pilih scrapernya, pilih tipe projectnya ya. Lalu hostname-nya mau pilih apa? Dalam contoh ini kita coba Shopee Malaysia ya. Lalu kita berikan nama project, misalkan Shopee NY. Lalu search. Lalu kata kunci, kata kuncinya apa? Dalam contoh kali ini saya ingin mencari kata kunci casing HP. Oke. Lalu masukkan kata kunci di bawah sini, casing HP, kita copy saja ini ya garisnya, copy. Kemudian durasi videonya yang mau dibuat yang ada buat ini berapa detik di sini. Dengan ini kita isi durasi videonya, misalkan kita isi 25 detik. Oke, lalu hasil videonya mau disimpan di folder mana nih hasil videonya? Kita browse saja videonya. Nah, ini kebetulan saya sudah buat Shopee video, Shopee Malaysia. Kita pilih saja foldernya di sini. Klik foldernya, klik nama folder, lalu select folder. Oke, kemudian profil browser yang mau kita pakai untuk scraping yang mana nih? Kita pilih profil browsernya, kita pilih profile scraper ya. Kemudian perangkat HP untuk upload. Nah, ini untuk project uploadnya. Oke, kita klik saja. Nah, ini ada 3 perangkat di sini. Ya, kalau yang serial number ini dia menggunakan koneksi USB, kalau yang IP address ini menggunakan koneksi WiFi. Oke, kita pilih contoh yang koneksi WiFi ya. Oke, setelah semuanya lengkap, kita cek kembali Shopee Malaysia search casing HP, lalu kita simpan saja projectnya. Oke, project berhasil dibuat. Klik OK. Dia masuk ke halaman project. Sebagai catatannya untuk membuat project scraping ini, dia akan membuat 2 project utama. Yang pertama, project pertama itu adalah project search-nya menggunakan profil browser, yaitu profil scraper, dan membuatkan project untuk uploadernya menggunakan HP di IP address yang Oke, kemudian selain itu dia juga membuatkan datasetnya. Secara default datasetnya itu masih kosong ya, karena masih baru dibuat. Search casing HP. Ini data yang sebelumnya, kita berikan saja. Oh ya, sorry. Ini tes sudah ada datanya. Kenapa sudah ada datanya? Karena sebelumnya saya melakukan search ya. Jadi dia otomatis masuk ya. Oke, kita kembali ke project. Kita coba jalankan. Nah, ya, sebelum menjalankan search scraper, teman-teman wajib mengecek profil browser yang digunakan itu sudah login atau belum, dan terkena captcha atau tidak, karena ini kan menggunakan bot ya, sehingga proses scraping ini biasanya ditandai oleh Shopee bila berkali-kali mengunjungi halaman Shopee dan IP-nya berbeda. Oke, mana kita klik di sini profil browsernya, kita cek dulu ya, kita gunakan profil scraper, lalu buka Chrome. Oke, kita buka saja shopee.com.my ini ya. Enter, kita cek dulu apakah terkena captcha atau tidak. Ini untuk menjamin keberhasilan proses scrapingnya. Kalau terkena captcha kita harus shove dulu captcha-nya. Nah, oke, aman ya, benar ya.
Ini akunnya. Akunnya sudah terbuka, halaman sudah terbuka, kita close saja. Lalu kita kembali ke project. Kita kembali ke project search-nya ya. Kita buka project search-nya, kita buka detail. Oke, ini jumlah halaman per sesi yang mau kita scrap. Karena ini hanya tutorial, kita gunakan coba testing satu halaman saja yang kita akan kita scrap. Oke, kita scrap. Ya, dia buka halaman Shopee. Oke, jangan mengaktifkan kata kunci nanti. Yang search. Oke, dia akan scroll ke bawah untuk melakukan scraping. Dengan lancar. Oke, sudah selesai masuk. Nah, ini prosesnya tidak berhenti, dia menutup browsernya. Langkah selanjutnya dari bot ini adalah dia membuatkan videonya. Ya, cek videonya dibuatkan. Tadi kita lihat di sini ada satu data ya. Nah, ini udah bertambah tuh datanya. Oke, yang atas ini ada error, bisa kita hapus nanti. Oke, kalau kita lihat detailnya, nah ini dia datanya. Oke, kita cek isinya seperti apa. Ini yang terbaru ya, data yang terbaru kita subscribe. Nah, kelebihannya dari bot ini dia itu memfilter hanya komisi ekstra saja. Ya, komisi dia hanya filter semua komisi ekstra saja. Jadi teman tidak perlu ribet lagi bolak-balik browser, bolak-balik data, jadi bolak-balik filter itu. Ini sudah difilter sekaligus fitur komisi ekstranya. Bagaimana validasinya? Dan dia juga, dia juga mengambil data semua produk ya, baik yang tidak ada video maupun yang ada video. Ini ya, karena kami bisa lihat di sini ada yang videonya kosong, jadi semuanya diambil. Nah, kelebihannya itu ya. Untuk bot lain mungkin hanya mengambil data yang berupa video. Nah, ini kita mengabaikan data yang tidak ada videonya. Padahal itu juga potensi ya. Oke, mari kita coba validasi apakah ini komisi ekstra atau tidak. Kita masuk kembali ke project. Kita coba cek di manajemen perangkat, profil Chrome browser, buka Shopee MY. Oke, kita cek dulu. Lalu kita masuk ke halaman affiliate. Klik saja di tempatnya. Kita klik enter. Oke. Tunggu halamannya loading. Wih, ada closingan guys. Mantap kan walaupun hanya videonya secara cepat. Video slideshow secara cepat ini kita bisa menghasilkan komisi ya. Oke, tadi kita mau validasi ya. Validasi masuk ke product offer. Validasi komisi ekstra kita buka saja. Ini. Salah satu ya, ini kita hanya mengambil contoh halaman ini komisi ekstra. Oke, kemudian kita kembali ke Excel.
lalu pilih link produk di sini, lalu teman-teman ambil ID produk yang terakhir di sini. ID produk kita copy, oke, skip, skip, lalu kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Apakah komisi ekstra? Yes, dia adalah produk komisi ekstra. Lumayan ya. Wih, 13%. Rp2 guys. Lumayan produknya. Oke, kita cek secara random ya. Ini yang produk yang ada videonya. Lalu kita coba cek produk yang tidak ada videonya. Apakah masih komisi ekstra? Kita copy ID produknya di belakang. Kita paste lagi di sini. Apakah komisi ekstra? Mantap, masih komisi ekstra ya guys. Oke, kita cek random lagi ya di bawah ya. Baris bawah nih. Oke, baris paling bawah lah ya. Di sinilah ya. Oke. Kita copy lagi ID produknya. Lalu kita masukkan di sini. Tekan enter. Jos, masuk lagi. Dia komisi ekstra guys. Jadi teman-teman udah nggak usah pusing-pusing lagi filter komisi ekstra. Cukup gunakan bot ini. Bot ini akan memfilter semua produk yang hanya berkomisi ekstra saja. Seperti yang teman-teman lihat, satu halaman Shopee itu dia menampilkan data 60 produk. Nah, dan di sini kita hanya mengambil data 51 produk saja yang benar-benar komisi ekstra. Oh iya, ini biasanya cari mainland China ya, mainland China. Coba kita cek yang dari Selangor, apakah komisi ekstra? Kita cek ya. Produk ID-nya kita cek, kita ambil produk ID, kita validasi lagi di halaman affiliate-nya, tekan enter. Jos, aman ya, komisi ekstra. Oke. Sekarang kita kembali ke proses pembuatan video. Nah, ini dia sudah bertambah ya. Videonya tadi ada 2, sekarang ada 3. Nah, ini sedang proses generate videonya. Oke, sedang proses generate videonya. Nah, kalau sudah jadi videonya mau diapain nih? Ya, bisa kita upload saja produknya. Oke, kita masuk kembali ke project-nya. Kembali ke project, lalu kita masuk ke project uploader ya. Masuk ke project uploader. Oke, di sini ada 3 produk, yang satu ID-nya ini masih dalam proses ya biasanya. Oke, jumlah video per sesi berapa? Kemudian bila teman-teman mau melakukan auto interaksi juga bisa aktifkan auto interaksi, kemudian isi komentar, syntax, format syntax, kemudian isi data akun yang akan melakukan interaksi terbaris. Oke, karena ini contoh saja, kita matikan dulu auto interaksinya, kita kembali ke halaman detail. Oke, kita kembali ke halaman detail, kita lihat handphonenya ya, akunnya Silangan Wijaya. Kecilkan dulu. Ini karena sudah, ini kita tambah saja ya, tidak bingung. Ini juga kita plus saja, biar tidak bingung. Nah, oke, ini bertambah ya. Tambah, kita lihat videonya juga ada tambah, handphonenya. Hasil videonya seperti apa? Dari bot ini kita bisa buka ya hasil videonya. Atas sama bawah ini sama, jadi dia unik hasilnya. Nah, ini dia buka slideshow di awal. Nah, kemudian ada video asli dari produknya. Ya, tadi kita set, ingat durasi videonya itu 24 detik ya, 25 detik. Nah, ini jadi 31 detik. Karena ada penambahan
slideshow di awal dan di akhir. Nanti kita lihat slideshow di awal dan di akhir. Jadi mode sandwich. Oke, itu di akhir ya. Oke guys, mantap guys. Ini tanpa campur tangan kita, bikin videonya langsung otomatis. Oke, sekarang uploadnya juga tanpa campur tangan kita. Kita cukup klik tombol play saja. Oke, kita lihat prosesnya secara live ya, langsung tanpa disembunyikan. Ini kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, di sini dia lagi cek username, lalu dia kirim file handphonenya. Nanti ada laporan, antrian, sukses, dan errornya. Dia masuk ke video. Dia upload videonya. Pilih video yang ada di galeri. Oke. Kita lihat ini tidak ada produk ID ya, dia baru pertama ini, tidak ID ini. Jadi dia akan lewatin proses uploadnya. Ya, deskripsi. Oke, dia coba tambah produk, tapi nggak ada produknya, dia akan error di sini. Nah, dia akan gagal ya, kata enggak. Oke, kita stop saja prosesnya. Nah, error ya. Kita ulang. Kita ulangi prosesnya yang dari awal yang berhasil. Oke, nah, bila ada kegagalan itu file videonya otomatis dihapus ya, jadi dia tidak akan memenuhi storage handphone teman-teman. Oke, kita ulang ya. Maaf tadi ada kegagalan selanjutnya. Nah, kita cuma mau tahu prosesnya yang berhasil ya. Ini datanya sudah lengkap, ini dibuatkan otomatis oleh bot tanpa campur tangan kita. Jadi kita klik play saja. Kita lihat kembali di layar handphone. Dia akan kirim file baru. Oke. Nah, dia kirim file baru. Tadi durasinya 31 detik, sekarang durasinya 32 detik. Jadi hasil video bot ini itu unik ya, beda-beda durasinya. Secara random. Oke, dia masukin deskripsi. Oke, dia akan tambah produk ID. Import produk import URL. Import hasil, dia akan tambah data. Add. Oke, lalu dia akan posting di sini. Dia uploading, selesai. Selanjutnya dia akan ambil URL. Ini akun baru ya guys. Akun baru bikin tapi sudah menghasilkan. Baru 1 minggu bikin guys. Belum hasilnya. Oke, ini kita lihat di sini datanya bertambah 1 ya.
Tadi ada 3, sekarang sudah ada 4. Nanti dia akan bertambah terus sampai selesai. Dari berapa tadi? 52 data ya. Jadi akan ada masuk semua di sini. Oke, dia komen, dia copy link, dia share ya, copy link. Oke, saya copy link, dia akan kembali ke halaman profil. Oke, selesai. Setelah selesai posting, datanya akan masuk dari antrian, akan pindah ke halaman sukses. Sudah ada video URL-nya, lalu akan ada jeda di sini. Jeda antara posting. Oke, mantap ya guys. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan like, komen, atau share. Sangat membantu bagi saya. Bila ada pertanyaan, bisa silakan lemparkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.